Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan klik video ini. Semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan bahagia selalu. Cerita yang saya bawakan adalah realita yang terjadi di kehidupan bermasyarakat dari belahan dunia. Bersumber dari beberapa media terpercaya yang saya padukan dan saya rangkum menjadi sebuah narasi cerita. Selamat mendengarkan, mari on the way ke ceritanya. Cerita kali ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kisah seorang gadis cantik yang menjadi korban penghilangan nyawa sekaligus peroda paksaan oleh seorang pengemudi mobil travel yang sangat tidak memiliki hati nurani dan rasa iba. Seorang driver mobil bernama Andi Gugun alias Akmal, 23 tahun, harus berurusan dengan pihak kepolisian dan dianggap oleh aparat setelah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melakukan peroda paksaan sekaligus penghilangan nyawa atas pelarian seorang gadis bernama JC, 23 tahun, di Jalan Trem Sulawesi, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Mengapa pelaku tega melakukan aksi keji tersebut? Dan bagaimana kronologi selengkapnya? Peristiwa memilukan ini bermula ketika korban atau JC dijemput dari kota Palopo untuk kembali ke tempat kerjanya yang berada di Morowali pada hari Senin tanggal 11 November 2024 malam hari. Diketahui, JC memesan jasa mobil travel tersebut dari kenalan keluarganya. Jadi bukan dia yang sedang mencari sendiri, namun berdasarkan arahan dari salah satu anggota keluarganya. Karena memang dirasa sudah terkenal dan dari dulu memang pernah memakai jasa travel tersebut. Jadi keluarga berpikir aman-aman saja. Dan juga kala itu drivernya selalu amanah. Maka mereka pun memutuskan untuk memilih travel tersebut. Saat ditemui wartawan, sang tante mengatakan, waktu dia mau berangkat kan kami tanya, naik apa kau nak? Nah, dia bilang, naik rental, ada travel rental. Tapi yang sopirnya itu Om Panimba. Oh, kalau anaknya Panimba itu aman aja kok. Itu saya bicara begitu, kata Tante C kepada wartawan di Palopo pada hari Kamis 14 November kemarin. Sebenarnya pihak keluarga pun merasa sangat khawatir di awal, karena mengetahui saya berangkat sendiri dari daerah tersebut. Kami merasa khawatir. Kenapa tidak ada barengannya? Tidak ada teman yang naik. Juga kami sempat ingin mengantar. Namun anak kami berkata, tak apa-apalah tante, biarlah saya berangkat sendiri. Pihak keluarga saat itu merasa khawatir, karena korban berangkat sendiri, tengah malam pula. Ia juga menyebut bahwa pemilik travel Panimba masih memiliki ikatan kekerabatan atau masih ada hubungan keluarga. Jadi, walau sempat ragu, kami ini, ya sudahlah, yang penting kau hati-hatilah. Begitu ucap kami. Namun, kecurigaan mulai muncul ketika sebuah mobil travel yang dipesan oleh C tiba di depan rumah. Kami sempat bertanya, loh, kenapa drivernya kok orang lain? Kok gak sama seperti apa yang dikenalnya sebelumnya? Sang driver menjawab, iya, mereka berhalangan untuk bekerja, jadi saya yang menggantikan. Seperti itulah ucapan dari tersangka. Lalu setelah sedikit berbicara dan mengobrol, tibalah waktu di mana saya harus segera berangkat dan kami pun mengantar keponakan kami keluar bersama tasnya. Saya juga berkata, kenapa ada 3 orang laki-laki yang menjemput? Bukankah sopirnya satu saja? Lalu sang sopir menjawab, iya, mereka semua itu adalah driver yang berangkat bersama dari sini. Kami juga searah. Oh begitu. Sebetulnya kami juga berpikir, nah, apa sebaiknya tidak kau batalkan saja keberangkatanmu? Berangkatlah besok pagi, carilah driver yang lain. Namun saya menjawab, tidak apa-apa tante, biarlah saya berangkat sendiri, gak apa-apa. Ya sudahlah, kalau ini jadi keputusan kau, tante hanya berpesan,
Kau harus selalu memberikan kabar ya. Tetap jaga komunikasi dalam perjalanan. Baik Tante, terima kasih doa restunya. Dan kala itu, saya tetap berangkat. Nanti saya kasih kabar, Tante jangan khawatir. Dia berangkat pada hari Senin tanggal 11 November 2024 habis salat maghrib. Diperkirakan tiba kan Selasa pagi, atau enggak ya siang lah, tergantung lalu lintasnya. Mamanya tuh menelpon di sekitar pukul 9 pagi. Masih adalah komunikasi, telepon-telepon gitu, bagi-bagi WhatsApp gitu. Namun, pada hari di mana korban seharusnya tiba di Morowali, keluarga mendadak kehilangan komunikasi dan kehilangan kontak dengan si. Keluarga yang sangat khawatir dan menaruh kecurigaan sempat menghubungi supir travel yang menjemput dan mengantar si. Itu waktu kami tanya kepada saya, kamu gimana ini? Kok nggak ada kabar dari anakku? Tenang Bu, keponakan Anda sudah kami antar ke kos-kosannya dengan sangat selamat. Dia sudah tiba di Morowali, ucapnya. Namun pengakuan sopir tersebut lantas tidak membuat keluarga percaya begitu saja. Keluarga yang berada di Morowali kemudian melakukan pengecekan di kos-kosan dan juga mencari di sekitar teman-teman korban. Karena khawatir, keluarga yang memaksa masuk ke dalam kos-kosan lalu sengaja menobrak pintu kamar. Dan terkejutnya mereka, sempat divideokan, semua barang-barangnya juga belum ada. Jadi kami segera mengejar informasi dan cari kemana. Apakah keponakan saya tersasatkah atau bagaimana? Kami sangat khawatir dan cemas. Sebuah fakta terungkap, sopir mobil travel bernama Andi Gugun alias Akmal tersebut diketahui telah melakukan aksi penganiayaan juga terhadap korban. Dia telah memukul bagian leher korban sehingga ia tak sadarkan diri. Lalu dia melakukan aksi perbuatan paksaan dan membuangnya ke dalam jurang tanpa belas kasih dan iba. Akmal yang mengaku menjemput korban di kota Palopo mengakui malam itu perjalanan sangat sepi, suhu malam yang dingin dan keadaan jalan yang sangat tidak lalu lalang alias ya sepi sekali. Tiba-tiba dimanfaatkan oleh bisikan setan yang berbisik kepada Akmal untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sangat tidak baik. Dan akhirnya, Akmal pun yang sudah dikerumuti dengan nafsu, langsung saja berniat untuk meroda paksa korban di wilayah Mangkutana. Di dalam spion kaca mobil, ia melihat korban tengah berbaring dan sedikit melihat bagian perut terbuka. Jadi, dia semakin berhasrat. Kemudian ia memberhentikan mobilnya dengan alasan ingin pergi ke MCK untuk buang air kecil. Namun ternyata, pelaku justru membuka pintu belakang, menghampiri korban, dan langsung saja memaksa korban dan melancarkan aksi bejatnya. Saya langsung menindih badannya, sampai dia tak bisa bergerak lagi. Dia menuturkan korban sempat melakukan perlawanan, dan pelaku sempat mengancamnya. Memang sudah dirasuki dengan setan. Pelaku langsung saja memukul bagian leher, sehingga korban tidak sadarkan diri. Namun masih terlihat hidup. Tak sampai di situ. Rupanya ia tega membuang tubuh korban yang tengah tak sadarkan diri ke dalam jurang. Setelah itu langsung saja saya menggeledah tas dan mengambil barang-barang berharga korban seperti handphone, perhiasan, dan juga uang tunai. Benar-benar sangat keji dan sadis. Tidak hanya melakukan aksi perbuatan paksaan, dia juga melakukan tindakan kriminal lain dengan mencuri barang-barang korban. Selepas melakukan aksi keji tersebut, ia melarikan diri, ucap Kapolda Sulsel, Irjen Yudiawan Wibisono, dalam konferensi pers Mapolda Sulawesi Selatan pada Rabu 20 November lalu. Kemudian baginya tanggal 13 November pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Seorang pekerja di Jalan Trans Sulawesi, Pongjalili, Dusun Sempuraga, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, secara tidak sengaja menemukan sesosok jasad korban. Temuan ini sontak membuat pikir warga dan masyarakat sekitar. Mendadak, wilayah tersebut menjadi ramai dikerumuni masyarakat. Selanjutnya mereka melakukan pelaporan kepada polisi atas penemuan tersebut. Kepolisian segera bertindak cepat guna melakukan pengamanan dari olah TKP, juga serangkaian penyelidikan agar tidak ada barang bukti atau tempat kejadian perkara yang rusak. Tak menunggu beberapa lama, penelusuran telah mengerucut kepada sopir travel yang menjemput korban dari rumahnya. Setelah melakukan rangkaian penyelidikan, pelaku dapat kami tangkap di Kampung Timur Kelurahan Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur. Jessica Solu alias Cika atau JJ yang merupakan sasaran perampokan. Tak hanya itu, dia juga merupakan korban roda paksaan dan juga penghilangan nyawa oleh pelaku. Saat ditemukan hanya ada gelang saja di bagian tubuh. Karena selama ini diketahui ia memakai kalung, anting, cincin. Ya, sepertinya memang dirampok. Keluarga mencurigai adanya potensi perampokan, terutama mengingat adanya penemuan jasad wanita di jalur yang sama dengan lokasi ditemukannya J beberapa waktu lalu. Kami rasa jalur tersebut sudah sangat tidak aman. Mohon diperketat keamanannya. Kami sangat cemas, kami sangat khawatir. Banyak sekali yang berlalu lalang di situ. Takut-takut ada hal serupa terjadi. Sang tante menduga bahwa pelaku perampokan tersebut lebih dari satu orang. Dugaan ini muncul karena kondisi tubuh C yang ditemukan kala itu seperti tidak ada bekas sayatan atau bekas luka diseret. Saya sangat yakin pelakunya lebih daripada satu. Jika hanya satu, pasti ia akan kesulitan untuk mengendalikan situasi dan membawa tubuh Cika. Karena dipastikan Cika bakal jatuh di dekat jalan saja. Sang tante mengatakan bahwa keponakannya juga sempat berkata, "Kak, kenapa penumpangnya hanya kamu seorang diri, tak ada yang lain?" Lalu, sang driver mengatakan, "Tenang, nanti di tempat lain ada orang yang naik juga kok. Jadi, Mbak Cika nggak sendiri." Keluarga sangat meratapi kepergian Cika. Mereka meminta agar kepolisian menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, agar arwah korban tenang, dan keluarga yang ditinggalkan bisa mengikhlaskan kepergian Cika. Kejadian yang sangat heboh dan menjadi pusat perhatian masyarakat setempat khususnya. Kini akibat perbuatan kejinya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Tersangka melakukan tindak pidana penghilangan nyawa dengan sengaja. Untuk pasal ini, yang disangkakan adalah pasal 338 KUHP pidana, diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Tersangka juga dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP, yakni tindakan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Bapak Yudiawan menambahkan pasal tindak kekerasan seksual juga disampaikan kepada Akmal. Pelaku dijerat atas dugaan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap korban. Ancaman hukumannya adalah penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga 300 juta rupiah. Pasal terakhir yang disangkakan adalah pasal tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya seseorang sebagaimana dimaksud pasal 351 ayat 3 KUHP. Pidana diancam hukuman penjara selama 7 tahun. Nah, sobat, begitulah kisah kepergian seorang wanita cantik bernama Jessica Solu. Mari sejenak kita berdoa, semoga almarhumah diberikan surga di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.